Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube Jiwana CS. Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang produk investasi ETF. Teman-teman yang belum melihat video part 1-nya, boleh ditonton dulu ya, agar lebih paham apa itu produk ETF. Video part 1 silakan dicek pada deskripsi ya teman-teman. Nah, kalau pada video sebelumnya nih, kita sudah bahas apa itu ETF, lalu perkembangan ETF di Indonesia, lalu pilihan investasi ETF atau jenis-jenis ETF. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mekanisme transaksi dan simulasi pembeliannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mekanisme transaksi, pasti kita harus tahu dulu produk apa yang harus kita beli. Nah, saya coba simulasikan bagaimana cara untuk melihat produk ETF di website Bursa Efek Indonesia. Kita langsung saja ya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu website bursa di idx.co.id. Akan muncul halaman awal seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih tab produk, lalu pilih Exchange Traded Fund ETF. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini adalah informasi mulai dari pengertian, perbedaan saham, ETF dan reksadana. Di sini ada matriks perbedaannya, ada juga pengertian dealer partisipan, siapa-siapa saja dealer partisipan. Gitu juga ada keuntungan ETF. Gitu juga ada tujuan berinvestasi ETF, mekanisme transaksi ETF. Nah, di sini lengkap semua teman-teman. Nah, nanti di paling bawah ada di sini ETF tercatat. Per 23 Desember 2020 terdapat 47 ETF yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Informasi ETF selengkapnya dapat dilihat sini. Klik link ini. Kita akan masuk ke link daftar ETF terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, kita sudah masuk halaman data ETF. Kita coba show-nya itu 50. Karena tadi kan cuma 47 ya. Ya, di sini adalah seluruh ETF yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada 47 teman-teman. Di sini banyak sekali yang bisa dipilih. Mungkin saya kasih contoh yang familiar. Ada ETF LQ45, mana dia? Ini. Ada juga Syariah, CG, ada juga Consumer, Indonesia Consumer, IDX 30. Ini nomor 3. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mana ETF yang bisa dijadikan produk investasi teman-teman. Oke. Kita lanjut ke slide ya teman-teman, ke pembahasan mekanisme transaksi. Oke, lanjut ya. Kita balik lagi ke slide. Dalam investasi ETF, mekanisme transaksinya terbagi menjadi 2. Ada investasi di pasar primer dan investasi melalui pasar sekunder. Nah, kita akan bahas salah satu teman-teman. Pertama itu investasi di pasar primer. Berikut adalah tahapan transaksi di pasar primer. Yang pertama, investor melakukan order beli ke DP. DP ini adalah dealer partisipan minimal 1 unit kreasi. Nah, dealer partisipan pengertiannya apa? Itu sudah dibahas di video part 1. Bisa dicek kembali. Lalu, tahapan kedua dan ketiga, dealer partisipan membeli kumpulan saham pembentuk unit ETF di Bursa Efek Indonesia.
Lalu tahapan keempat dan 5, kita lihat tanda panahnya. Manajer investasi dengan bantuan bank kustodian membentuk unit ETF sesuai dengan porsi masing-masing saham yang ditentukan. Pengertian MI dan bank kustodian sudah kita bahas juga di video part 1. Lalu yang keenam, tahapannya keenam, unit ETF yang telah terbentuk diserahkan kembali ke investor. Nah, ini untuk unit kreasi, per unit kreasi sama dengan 100.000 unit penyertaan atau 1.000 lot. Ini merupakan contoh pengumuman perubahan unit. Bisa dilihat teman-teman. Lalu kita akan bahas investasi di pasar sekunder. Tahapan pertama, kita terlebih dahulu membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Lalu tahapan kedua, selanjutnya kita pilih produk ETF yang kita inginkan. Tadi kita sudah mensimulasikan ada 47 produk ETF di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa pilih dari ke-47 itu mana produk yang akan diinvestasikan teman-teman. Lalu yang ketiga, kita pilih berapa lot yang kita beli. Nah, misalnya tadi di situ ada RLQ45, ini sebagai contoh aja ya. Atau XIJI atau XIIC, itu tikernya. Nanti tinggal di search saja di aplikasi trading sekuritas teman-teman. Nah, setelah itu sama seperti saham, kita pilih berapa lot yang kita beli. Ini masih sama perhitungannya, 1 lot sama dengan 100 lembar unit penyertaan ETF. Nah, teman-teman, ini ada penjelasan tambahan bahwa tiker kode ETF umumnya berawalan X. Nah, kecuali ada 2 produk yang muncul paling awal di Indonesia, itu inisialnya R. Ada RLQ45X dan RABFII. Ini 2 ETF yang awalannya tidak X. Tapi selain itu 45 ETF lainnya berawalan X. Oke, kita sudah bahas tadi investasi di pasar primer dan pasar sekunder. Selanjutnya kita akan mensimulasikan secara langsung dengan menggunakan aplikasi trading perusahaan sekuritas. Nah, aplikasi yang sebagai contoh ini saya akan mensimulasikan menggunakan Indo Premier. Nah, berikut adalah simulasi dengan menggunakan salah satu aplikasi perusahaan sekuritas, yaitu Indo Premier. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain, semua bisa. Pertama, kita pastikan di handphone kita sudah terinstall aplikasi Indo Premier Sekuritas. Kita login terlebih dahulu hingga muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita search dengan keyword ETF, akan muncul pilihan ETF yang dapat dipilih teman-teman. Di sini kita lihat ada ETF LQ45, IDX30, XIIC Consumer, ada juga ETF syariah seperti XIJI. Kita akan pilih salah satu sebagai contoh, yaitu RLQ45X. Ini merupakan salah satu ETF indeks di mana pergerakannya akan mengikuti pergerakan indeks LQ45. Per hari ini harga ETF LQ45 yaitu 990. Selanjutnya kita beli di harga 990. Kita akan beli 5 lot dulu teman-teman sebagai contoh. Total di sini untuk 5 lot 497.500. Selanjutnya kita klik submit buy. Confirm buy. Nah, karena saya beli di jam istirahat bursa, transaksi ini akan diproses nanti saat jam perdagangan bursa dibuka kembali. Nah, mungkin itu simulasi dalam membeli produk ETF di salah satu aplikasi trading sekuritas, yaitu Indo Premier. Semoga video ini membantu teman-teman dalam berinvestasi ETF. Apabila video ini bermanfaat, mohon bantuannya teman-teman untuk like dan subscribe.
Jangan lupa juga di-share ke teman-teman lain agar makin banyak masyarakat yang melek investasi. Akhir kata, terima kasih.